Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gongnya adalah sesuai dengan komponen yang UNESCO katakan tadi ya. Semua komponen sudah kita, dan ini writing up namanya. Menulis, menulis ini fase terakhir ya, fase terakhir. Setelah menulis ada fase eh, proses publikasi ya. Tapi ini dalam hal ini kita sampai di sini kalau menggunakan ChatGPT atau generative AI. Baik, waktu pakai manual ya kita latar belakang terus kita body of knowledge gitu ya. Ini kita sudah berdiskusikan ya baik secara manual ataupun secara eh, menggunakan generative AI. Setelah tahu topik penelitian, kita cari celah penelitian gitu ya. Ya, terus eh, apalagi tadi ya, terus kita verifikasi terutama untuk di literatur ya. Kalau tadi pakai ChatGPT kan tadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah situ oke, kita teruskan, kita bikin mind map, kita bikin eh, apa namanya metode usulan dan seterusnya. Ya sampai sini. Ya, yang sesi pagi tadi, sesi pertama nih, saya tulis sesi pertama. Ya, sesi pertama. Dan sudah disiapkan datanya juga. Nah, sesi kedua tadi, ya pengujian hasil empiris, analisa data, visualisasi dan seterusnya. Ya, ini versi kedua, versi kedua ya. Kalau detailnya tahapan-tahapan ini Bapak Ibu bisa lihat di buku ya, buku yang nanti mungkin Bapak Ibu dapatkan ya, aksesnya seperti itu atau video-video di Lab 1231 itu juga banyak. Ya, kita jamin ya sampai terakhir sini ya, kita jamin ini ada benang merahnya. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ada benang merahnya. Benang merahnya yang menyatakan tadi eh, apa namanya originality, apa, latar belakang originality, batasan masalah, langkah konstruktif, apa yang dipecahkan dan sebagainya. Ya, kita sudah exercise baik versi manual ya dan versi menggunakan generative AI. Ya, mungkin eh, ini kita pola berpikirnya seperti ini. Jadi kita sebenarnya sudah punya penelitian, kita sudah punya penelitian, sudah punya paper-paper referensi, sudah ada hasil, sudah ada pengolahan data seperti itu ya. Nah, sekarang masalahnya gimana kita mau mengkonversi mengkonversi ini ke dalam satu tulisan. Jadi sebenarnya untuk memudahkan aja nih, kita coba antara tahapan penelitian dan komponen artikel artikel ilmiah kita coba porting kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Baik secara manual ataupun maksudnya secara manual ya, without AI atau without alat bantu gitu ya, tanpa alat bantu ya. Dan kalaupun pakai alat bantu sebenarnya bukan untuk replace ini, yaitu barang kita yang sudah jadi ataupun kita sudah exposure, kita naikkan levelnya ini untuk mempercepat, untuk mempertajam dan sebagainya. Jadi tujuannya seperti itu sih sebenarnya generative AI ya. Eh, yang menurut saya eh, safety AI lah, safety generative AI seperti itu. Nah, sekarang anggap Bapak Ibu sudah jadi ya, sudah jadi ya sudah punya tadi ya, baik manual ataupun generative AI sudah kita bandingkan tadi. Sudah kita bandingkan lalu mungkin jadi second opinion, jadi ada beberapa variasi gitu ya, ada di konsep di kepala kita ya. Jadi tapi kita yang penting sudah tahu latar belakang, fokus penelitian. Masih ingat nggak yang kemarin yang namanya SMART, specific, measurable, measurable, achievable, time bound dan sebagainya. Nah, itu kita anggap sudah selesai. Tapi memang pas menulis, mungkin ada yang kurang, kadang-kadang kita perlu tambahkan di penelitian, itu tidak masalah. Ataupun menulis setelah disubmit, diminta oleh review juga ada yang kurang, tidak ada masalah. Ya, tinggal diulang aja lagi dalam iterasi. Saya saya akan tulis warna ungu ya. Jadi ini semuanya ini warna ungu ini ya, saya sedang warna-warna ini biar kebayang aja nih warna ungu ini.
mau kita masukkan ke dalam tulisan. Ya, penelitian yang sudah jadi kita memasukkan ke dalam tulisan. Nah, sebenarnya warna ungu ini adalah ini nih sebenarnya. Ya, yaitu ini ke sini, ya ini ke sini, ya, ya itu tadi ya. Tahapan-tahapannya di mapping. Ya, yang dari sini ke sini, ya, ke sini metode, hasil, diskusi, kesimpulan. Lalu yang warna biru ini, yang warna ungu ini kalau di dalam tulisan disarikan di dalam dalam abstrak, gitu kan? Disarikan dalam abstrak. Ini nih, disarikan dalam abstrak. Jadi artinya komponen-komponen abstrak ini adalah bagian merefer ke pendahuluan, metode, hasil, diskusi dan sebagainya. Lalu judul ya menyesuaikan atau nanti bisa masih bisa dikurasi apa diputer gitu ya. Dikasih feedback literasi mana yang lebih baik dicocokkan kira-kira benang merahnya pas atau enggak ya kan gitu ya koheren kohesi dan sebagainya. Ya ini tadi ya kita coba porting yang tadi ya kan tadi portingnya kan ke sini ya yaitu eh, latar belakang studi literatur kontribusi penelitian definisi penelitian jadi pendahuluan kan seperti itu ya jadi pendahuluan ya ini ya jadi ini terus yang tadi ya usulan langkah konstruktif ya mungkin pengujian dan hasil langkah akhirnya bisa dihasil sih sebenarnya tapi nggak apa-apa ini dimasukkan ke sini metode ya metode mungkin metode hasil usulan langkah konstruktif aja nih mungkin Mas Alif ya PPT-nya mungkin agak tapi kurang lebih ya kira-kira kita memporting ya lalu analisa hasil jadi hasil dan diskusi ya penutup yaitu kesimpulan lalu kalau kita lihat ya ini adalah isi dari penelitian ya tadi ya intro method result discussion dan conclusion ya sama ya abstrak ya mungkin saya kasih ganti warna ya abstrak itu adalah saripati dari yang warna biru jadi poin satu di sini ya jadi poin satu di sini yaitu intro terus metode gitu ya result discussion conclusion nih ini ada kita masukkan seperti itu ya ya baru judul sama lah ini tinggal di ini kan aja kurang lebih kan seperti itu ya polanya ya ini saya nomor satu masuk ya sini dua tiga empat lalu kita bedah satu-satu polanya strukturnya terus kita coba elaborasi dengan ya, generative AI kan seperti itu kalau menulis ya kita udah punya konsep di sini nah karena tadi judul menyesuaikan saya mungkin akan ke abstrak dulu ya abstrak yang mana abstrak ini adalah sebenarnya Bapak Ibu antara abstrak sama isi ini bisa mana duluan terserah. Tapi kan prinsipnya adalah Bapak Ibu sudah menyelesaikan penelitian. Makanya antara abstrak sama isi tadi ya, isi itu maksudnya intro, method, result, discussion, conclusion tuh bisa siapa duluan ataupun nanti setelah siapa yang selesai tinggal diiterasi aja dicocokkan. Kan begitu ya konsepnya ya. Nah, karena eh, saya mungkin sekarang saya anggap abstrak duluan, tapi nanti kita bisa iterasi. Nah, kita lihat nih komponen 1, 2, 3, 4, 5 yang sesungguhnya intro, method, result, discussion, conclusion itu gimana cara menginsertnya. Ya, judul nanti mungkin bisa mengikuti. Ya, judul ya. Nah, sekarang abstrak. Nah, komponen yang tadi 1, 2, 3, 4 itu tadi sebenarnya kan. Ini adalah intro, ini adalah metode, ini adalah hasil, hasil dari analisa dan kesimpulan. Tadi ada 5 komponen kan, 5 komponen ini kita insert tapi dalam bahasanya ya intro itu harus fokus yaitu men-state general background dan specific background ya antara
intro dan eh, lalu antara intro dan metode, di intro sudah mulai tahu nih, kita memberitahukan bahwa ada kelemahannya, knowledge gap-nya. Kan tadi kita tahu kan celah-celah penelitian ya, knowledge gap-nya. Terus ini adalah metode usulan ya. Ini diaddress di apa di intro dan di metode kurang lebih, baru result dan sebagainya. Kan komponennya begitu. Nah, kita mau coba secara manual menulisnya seperti apa. Nah, hari kemarin kita sudah diskusikan. Nah, sekarang jika kita pakai ChatGPT atau generative AI, ya, kalau kita mapping ya, pendahuluan komponennya sama, yaitu eh, bagian-bagian dari siapa tuh namanya abstrak ya tadi, general background, specific background, knowledge background, here we show, di state ulang tapi dengan gaya bahasa yang elegan tapi ada benang merahnya. Nah, kalau kita lihat jadi seperti ini mungkin abstrak satu kalimat di sini jadi satu paragraf atau dua paragraf. Specific background, jadi ada same konteks tapi di 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 apa di ekstrak gitu ya. Boleh jadi yang diekstrak duluan baru di zip atau di zip baru diekstrak. Kan tadi kan saya katakan terserah mau isinya dulu atau mau abstraknya dulu. Nah, ini kita pendekatannya abstraknya dulu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini kebayang ya Bapak Ibu ya. Ya, lalu metode. Nah, metode ini ya kan knowledge gap atau here we show ya, here we show sebenarnya. Here we show. Ya, karena metode ini eh, kita bukan native gitu ya, bukan orang yang berbahasa Inggris ya. Jadi eh, kalau bisa ya yang elegan, kata-katanya runut, nggak usah terlalu complicated, tapi teranu ya, eh, terbaca dengan baik. Sehingga kita ketahuan bahwa metode kita valid. Jadi biasanya kita tulis proses input, proses dan outputnya detail. Dengan harapan nanti siapapun yang membaca bisa mengulang penelitian kita. Penting juga ya. Metode ini ditulis jika kita body of knowledge-nya kuat. Ya, kalau body of knowledge-nya tidak kuat, kadang-kadang kita menulis malah kita salah. Nah, di metode ini ada dua komponen. Nah, ini tiga opsional. Yang pertama adalah gugus kalimat. Yang kedua adalah representasi proses dari ini. Kalau memang bisa kita, ini opsional. Tapi biasanya kalau tiga ini ada, bagus ya. Formulasi matematik atau apalah, SOP dan sebagainya. Nah, kekuatan gugus kalimatnya kita pecah-pecah. Kita pecah-pecah ya per, per modul tadi. Maksudnya per bagian proses. Nah, itu ada caranya. Nanti nanti kita akan lihat detailnya. Ya, terus gambar ini memang agak beda. Memang gambar ini di luar ChatGPT ataupun kemampuan kita menginikan juga matematik, tapi yang jelas seperti itu. Nah, kalau hasil ya tadi ya eh, pakai ChatGPT mendeskripsikan dan menjelaskan data, ya diuji supaya apa namanya kira-kira ya kira-kira apa hasilnya ini lebih signifikan atau tidak ya, dan ada summary-nya dan ada sehingga nanti ada summary dan major conclusion seperti itu. Ya, diskusi adalah sebenarnya diskusi hasil temuan ya. Temuan menafsirkan hasil temuan. Kalau tadi kita bandingkan kemarin masih ingat nggak eh, eksperimen itu dibandingkan dengan baseline dan state of the art dengan beberapa skenario dengan asumsi dari pendekatan yang kita buat. Nah, kira-kira temuannya apa? Kenapa lebih baik? Kenapa ini? Kenapa apa namanya gapnya ini masih bisa diisi dan seterusnya. Ya, jadi eh, kurang lebih seperti itu. Kesimpulan ya ini diskusi ya, diskusi ya, summary of paper main conclusion. Terus yang paling penting adalah membandingkan dengan previous result teori ya dan apa impact-nya. Ya, ini yang paling penting. Lalu kesimpulan. Kesimpulan itu ada dua komponen, yaitu statement penelitian menyatakan kembali topik yang dibahas atau pertanyaan penelitian kira-kira sudah terjawab atau belum dan meringkas poin-poin yang sudah dihasilkan. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya mungkin akan mencoba benang merah. Ya, ini ada. Nah, ini contoh. Ini jurnal yang kita pakai, apa namanya, jurnal yang sudah kita publikasikan. Kita bedah
ya. Kita bedah, lalu kita coba lihat satu-satu komponennya. Dengan asumsi kita sudah punya apa ya? Tadi pagi kita sudah tahu ya poin-poinnya apa, bedanya apa dan sebagainya, ataupun lebih detail lagi hari Jumat kemarin. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi videonya atau PPT-nya. Kita coba lihat dari eh, abstrak. Semua paper-paper kita memang kita coba ya mengikuti pola ini, dan pola ini sangat mujarab. Ini waktu ini pola yang diajarkan waktu kami dapat apa course ya. Jadi kan saya kan ngajar MP dan PI ya, MP dan PI. Jadi biasanya ada dua tuh yang difokuskan, MP-nya, metode penelitiannya sampai tadi ya, semuanya detail. Ya, terus bagaimana porting ke menulisnya. Nah, menulis memang sebenarnya ada namanya academic writing ya, academic writing. Tapi academic writing itu sebenarnya untuk memastikan Bapak Ibu menulisnya dengan benar kalimatnya, dari kalimat membuat esai, terus ada koheren dan kohesi. Seperti itu. Nah, tapi ternyata untuk menulis paper, ya selain itu ternyata ada polanya. Ada pola dan ada poin-poinnya. Poin-poinnya ini coba kita masukkan. Dengan syarat Bapak Ibu untuk menulis kalimat ini, SPO dan sebagainya sudah ini ya. Makanya biasanya saya sih minta mahasiswa ataupun eh, yang sedang melakukan riset, kalimat-kalimatnya lugas aja, nggak usah terlalu bertele-tele. Tapi poinnya yang penting ya, yaitu general background, specific background, dan sebagainya. Ya, pendahuluan seperti ini ya, saya coba ulang. Nah, ini ada namanya kalau kita mapping ke introduction ya, yaitu kalimat yang pertama di sini, kalimat akan jadi s- paragraf ya, akan jadi satu atau dua paragraf. Yang mana masih ingat kan teori teori apa membuat paragraf kan? Paragraf ya dari satu kalimat, kalimat utama lalu ada satu paragraf ya. Itu jadi kalimat utama dengan lalu didukung dengan kalimat pendukung, terserah mau satu paragraf, biasanya bisa 4 atau 5 kalimat. Nah, kalimat general backgroundnya ini yang umum, lalu yang di, di backup sama beberapa keterangan. Nah, keterangan ini bisa kita ambil dari paper-paper. Nah, nanti kita akan coba tunjukkan dengan ya, mungkin ini nggak apple to apple ya. Kalimatnya ini mungkin ada satu kalimat yang diambil dari paper, ada lagi yang dari ide kita, sehingga cara referensinya seperti ini. Tapi kan maksudnya mengekstraknya seperti itu. Lalu yang ini juga, ya. Ini tadi yang pertama. Nah, sekarang yang ini ya. Kalimat ini, ya, namanya specific background, ya, ya, yang lebih spesifik dibanding dengan background ya, supaya kita fokus penelitiannya, diekstrak. Yang satu kalimat dari satu paragraf. Sama juga, ya, untuk mendukung ini beberapa kita masukkan referensi. Ya, ya, referensi. Ya, sama nanti cara memasukkan referensinya begitu juga Bapak Ibu. Nah, nanti caranya bagaimana kita coba lihat ya waktu kita menulis. Ya. Begitu juga waktu knowledge gap. Ya, knowledge gap ya. Knowledge gap ini satu kalimat ya. Jadi satu paragraf ataupun satu keterangan yang same konteks di paraphrase. Ya. Eh, Here we show sama ya. Kita coba ini kan ada mapping seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini here we show, yang ini jadi satu ini. Nah, ini yang mau kita coba bayangkan kalau kita membuat paper tuh terstruktur seperti ini, sehingga poin-poinnya itu benang merah dan poin-poinnya itu terdelivery dengan baik. Ya. Nah, lalu juga metode. Metode tadi ya, gugus kalimat. Jadi kita kita jadi sub subbab biar supaya kita kita menerangkannya lebih fokus tahap ini tahap ini. Jadi kalau metode itu kita buat per tahap ya. Eh, Kalau kita gugus kalimat, kalau kita mau mendetailkan sesuatu lebih baik di metode itu kita gambar. Oke, gambar ini memang di luar ChatGPT ya. Gambar ini adalah kemampuan berimajinasi Bapak Ibu ya untuk mempermudahkan
tulisan. Nah, mungkin ini nanti tergantung bidangnya ya, makanya saya tidak detailkan. Tapi penulisan gambar dan seperti ini nih memang eh, perlu background yang kuat dan sebagainya ya. Kurang lebih nanti coba kita lihat ya dari cara penulisannya. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, terus metode sama sekarang eksperimen. Ya, eksperimen membandingkan dengan baseline ya, baseline ya. Masih ingat kan baseline dan state of the art. Lalu kesimpulan. Ya, lalu gambaran sebagainya bisa kita ini kan. Kurang lebih seperti itu ya. Sama ya kesimpulan tadi ada gabungan dari ini conclusion statement penelitian dan rangkuman penelitian. Jadi deh Bapak kita.